Penasaran banget. Halo guys, kali ini kita akan menguak misteri pembunuhan dan pesugihan di rumah hantu Darmo. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rumah hantu Darmo atau dikenal juga dengan sebutan RHD merupakan sebuah urban legend yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan. Rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah ini sekarang sangatlah tidak terawat. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok rumah ini memang sudah tidak layak huni. Dari sekian banyak cerita yang beredar, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah mengenai pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Pesugihan yang membawa kehancuran. Konon kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan oleh hewan. Namun suatu hari, penghuni dari RHD ini ingin berhenti memberikan tumbal. Ya mungkin udah ingin insaf kali ya guys. Dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Kemudian keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Sayangnya, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Ngerikan guys. Dan yang paling ngeri, sampai saat ini bangkai kapal belum juga ditemukan. Pembunuhan pembantu dan babysitter di rumah tersebut. Ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Seorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah itu. Naas, keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Dan lagi-lagi penyebab kebakarannya tidak diketahui. Makhluk halus di rumah hantu Darmo yang kerap menunjukkan diri. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya diungkapkan oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Kejadian ini terjadi saat anak tersebut akan mengirimkan koran pada pelanggan yang ada di perumahan elit Darmo Harapan. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk, tepat di persimpangan jalan Puncak Permai. Dan sering warga sekitar juga diganggu dengan suara tangisan di malam hari. Uji nyali yang selalu berujung dengan kesurupan. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangker yang ada di Surabaya. Tidak sedikit pun pula anak muda yang mencoba menantang diri dengan melakukan uji nyali di rumah ini. Setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung dengan kesurupan, saking seringnya dan dianggap hal yang biasa oleh warga. Oke guys, seiring dengan rumah ini yang semakin angker, di balik kisahnya itu yang dianggap dengan pesugihan-pesugihan yang menimbulkan malapetaka pada akhirnya. Kita dapat memetik hikmah dari segala kisah pada cerita kali ini. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke.